Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fungsi, struktur, dan unsur bahasaan dari teks prosedur, teks eksplanasi, teks ceramah, dan teks cerpen. Baiklah, dimulai dari pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah ataupun tahap-tahap untuk memulai suatu kegiatan tertentu atau membuat suatu hal tertentu yang disajikan secara berurutan. Fungsi dari teks prosedur ini adalah menyajikan informasi langkah-langkah suatu kegiatan agar kita dapat mengetahui secara rinci langkah dari suatu kegiatan tersebut. Mengenai struktur dari teks ini yaitu terdiri dari tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Baiklah, selanjutnya unsur kebahasaan dari teks prosedur adalah partisipasi manusia secara umum. Yang kedua, menggunakan kata kerja atau verba material dan tingkah laku. Yang ketiga, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Yang keempat, menggunakan kalimat perintah. Yang kelima, menggunakan kata istilah tertentu. Dan yang keenam, menggunakan kata bilangan yang menyatakan urutan langkah dan menggunakan kata keterangan. Baiklah, kita ke teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena. Teks ini juga berfungsi untuk memberi informasi dalam bentuk penjelasan tentang kejadian yang ada di sekitar kita tanpa adanya rekayasa. Maksudnya adalah berarti informasi ini adalah fakta, serta tujuannya agar masyarakat tahu tentang suatu kejadian ini yang sedang terjadi. Struktur dari teks eksplanasi ini adalah identifikasi fenomena, lalu penggambaran rangkaian kejadian, dan yang terakhir ulasan. Unsur bahasaan dari teks eksplanasi ini adalah bersifat umum atau generik, menggunakan kata istilah ilmiah, menggunakan kata kerja material dan relasional atau kata kerja aktif, menggunakan kata hubung atau konjungsi kausalitas dan kronologis, dan yang terakhir menggunakan kalimat pasif. Baiklah, selanjutnya kita ke teks ceramah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar yang menjelaskan tentang sesuatu, pengetahuan, dan sebagainya. Ceramah juga dapat diartikan sebagai bentuk dari dakwah yang berarti menyampaikan ajaran, nasihat, dan mengajak seseorang secara lisan. Fungsi dari teks ceramah ini adalah memberikan informasi berupa pengetahuan kepada halayak dan juga untuk mengajak dan meyakinkan. Struktur dari teks ceramah ini terdiri dari pembuka, isi, dan yang terakhir penutup. Unsur kebahasaan dari teks ceramah ini adalah menggunakan kata konjungsi, menggunakan kata-kata persuasif, menggunakan kata ganti, menggunakan kata istilah teknis, dan yang terakhir penggunaan kalimat majemuk. Baiklah, selanjutnya kita ke teks cerpen. Cerpen adalah suatu karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh, dimulai dengan awal permasalahan dan akhir dari permasalahan yang dialami tokoh. Fungsi dari teks cerpen ini adalah mengungkapkan perasaan si menulis dalam menuangkan imajinasi atau khayalan pada sebuah cerita, dan juga berfungsi untuk menghibur para pembacanya, sehingga para pembaca dapat memperoleh hiburan atau mendapatkan teguran dan nasihat dari sebuah cerita tersebut. Struktur dari teks cerpen ini adalah orientasi, pengungkapan peristiwa menuju pada konflik, puncak konflik, dan yang terakhir adalah penyelesaian atau kode. Unsur kebahasaan dari teks cerpen ini terdiri dari penggunaan dialog,
menggunakan kalimat yang bermakna lampau, menggunakan konjungsi kronologis, menggunakan kata kerja yang menyatakan suatu peristiwa yang sedang terjadi, dan yang terakhir adalah menggunakan kata sifat. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.